Selamat datang di channel YouTube Mr. Tris. Silahkan like, subscribe, dan komen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kawan-kawan mahasiswa seantero Jagat Raya yang berbahagia. Saya paham mungkin yang saat ini kalian sudah semester akhir ya, terutama yang mau masuk semester 6, 7, dan 8, bahkan masih belum menyelesaikan proposal. Pada tayangan ini saya ingin berbagi tentang bagaimana sih cara cepat kemudian menyusun sebuah proposal penelitian yang pada akhirnya nanti menjadi kita percepatan untuk lulus. Saudara sekalian, sebelumnya bahwa kondisi saat ini mahasiswa banyak yang masih bingung dengan kepenulisan proposal. Sebenarnya untuk menulis itu tinggal jawabannya kapan kalian harus memulai, itu ya persoalannya. Tapi ada juga saudara sekalian, mahasiswa itu kadang ingin instan, ingin ketika misalnya jadwalnya ujian baru buru-buru menggarap. Nah, itu tidak benar. Tapi memang harus mencuri start kapan kita harus menyusun judul, kapan kita harus menyusun latar belakang, dan kapan kita harus ikut ujian. Nah, maka pada tayangan ini ya hanya sebagai masukan kecil buat para mahasiswa agar pembuatan proposalnya bisa cepat selesai, akhirnya ya cepat lulus. Karena kalau tidak cepat lulus, ya risikonya kalian harus bayar lagi yang namanya SPP itu, kasihan orang tua kita. Nah, maka pada hari ini mari kita kupas. Nah, saudara sekalian, nanti saya akan mengupasnya. Strategi percepatan membuat proposal ini ada dua, ada secara teknis, ada secara non teknis. Nah, yang pertama secara teknis dulu, saudara sekalian. Jadi secara teknis menyusun proposal itu artinya segala usaha yang harus dilakukan oleh para mahasiswa yang berkenaan dengan konten isi proposal itu sendiri. Nah, itu secara teknis. Apa saja yang harus disiapkan oleh mahasiswa sesuai dengan konten isi proposalnya sendiri. Ini. Yang pertama adalah secara teknis, seorang mahasiswa jika ingin cepat untuk menyelesaikan yang namanya konten atau isi proposal skripsi itu, dia harus tahu atau memiliki keterampilan memotret sebuah peristiwa. Kalau mahasiswa mampu memotret segala peristiwa yang ada di sekitarnya untuk kemudian dilakukan sebuah penelitian nantinya, maka dia dipastikan cepat dia itu. Nah, nanti ketika mahasiswa mampu memotret, paling tidak sekurang-kurangnya ada dua hal. Yang pertama, mahasiswa akan menemukan yang mana masalah itu terjadi. Satu masalah. Kemudian yang kedua, mesti seorang mahasiswa ketika memotret dengan baik, dia akan menemukan yang namanya sebuah fenomena yang unik atau novelty, kebaruan gitu loh. Jadi kalau ada dua, nanti secara teknis memotret sebuah peristiwa yang ada di masyarakat sekitar. Kalau di lingkungan pendidikan, silakan potret lembaga pendidikan kita. Mesti ada dua itu. Kalau tidak masalah, ya sebuah keunikan, fenomena unik atau masalah. Nah, masalah itu kesenjangan antara teori dan praktek. Silakan, apakah ada masalah atau tidak. Atau misalnya tidak ada masalah, tetapi di situ ada sebuah keunikan. Nah, itu silakan dicari keunikan-keunikan dan masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara silahkan harus memiliki keterampilan menentukan angle metode penelitian kalian. Ini masih bingung.
saya mau menggunakan kual, kuan, R&D atau PTK. Itu semuanya sama-sama penelitian. Tetapi harapan saya kalian bisa masuk di antara penelitian-penelitian jenis penelitian yang ada. Kamu itu angelnya di mana? Oh, misalnya saudara paham betul dan sangat menguasai sebuah deskriptif naratif. Oh, berarti kualitatif. Oh, saya suka mengajar, tapi setelah mengajar itu saya akan lakukan efektivitas pembelajaran itu. Oh, berarti PTK. Misalnya suka dengan angka-angka, oh berarti kuantitatif. Atau oh saya suka dengan sebuah produk, oh berarti R&D atau pengembangan. Nah, seperti itu. Apakah di kual, apakah di kuan, atau di PTK, atau di R&D atau pengembangan itu. Nah, silakan angelnya di mana kalian. Jangan sampai terpengaruh dengan teman, jangan sampai terpengaruh dengan lainnya pokoknya. Kalian di mana posisinya? Apakah orang kual, apakah kuan, atau PTK dan lain sebagainya? Di mana paling menguasainya? Ketika kalian cocok di paling menguasainya, insya Allah cepat itu membuatnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, silahkan ajukan judul. Jadi yang ketiga, keterampilan mengajukan judul. Nah, ini masih bingung judulnya bagaimana, ada yang dicoret-coret dan lain sebagainya. Saudara sekalian, seandainya kalian itu model kualitatif, maka judulnya itu lebih simpel. Meskipun tidak harus 2 variabel, misalnya fenomena tentang kenakalan anak, fenomena kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Pokoknya yang unik-unik. Itu kalau kualitatif, mungkin ya sangat simpel lah kalau kualitatif itu. 1 variabel. Nah, tapi kalau kalian itu kuantitatif, itu harus 2 variabel atau lebih. Dan awal judulnya itu mesti kalau tidak hubungan atau pengaruh. Pengaruh itu sendiri ada pengaruh yang sesuai dengan hubungan atau pengaruh treatment. Treatment sama halnya dengan melakukan pembelajaran. Nah, kalau kualitatif itu cenderung yang unik-unik, fenomena. Kalau kuat itu cenderung memang ada masalah. Kalau kuantitatif, silakan ajukan judulnya. Judulnya itu biasanya berbentuk hubungan atau pengaruh, itu mesti kekuatan itu. Kemudian PTK, mesti judul-judulnya itu apa? Kalau tidak penerapan, implementasi, penggunaan, peningkatan, upaya, dan lain sebagainya. Karena PTK itu adalah salah satu untuk menyelesaikan masalah. Itu saudara sekalian, penggunaan media, koran, stick, dan lain sebagainya untuk meningkatkan itu mesti PTK itu. Nah, itu harus tahu cirinya, kekhususan model, misalnya menggunakan model R&D misalnya. R&D itu ada 2 variabel atau mesti variabel satunya itu ada produknya. Misalnya pengembangan bahan ajar untuk meningkatkan prestasi, kemudian pengembangan media ajar. Nah, mesti salah satunya ada yang namanya produknya, itu R&D. Jadi kualitatif, kuan, PTK, R&D itu memiliki ciri khusus dalam penggunaan atau pengajuan judul. Nah, saya ada yang lupa tadi. Kalau kualitatif itu berangkat dari fenomena-fenomena yang unik atau memiliki novelty. Kalau kuantitatif itu menguji teori, kalau kual itu menemukan teori. Kalau PTK itu menyelesaikan masalah. Kalau R&D itu menghasilkan produk atas masalah yang dialami. Tapi ada produk, itu namanya R&D, pengembangan. Itu silakan ajukan judul. Kemudian saudara sekalian, jangan lupa percepatan lainnya yang keempat, yaitu kalian memiliki keterampilan menulis proposal. Ini menulis maksudnya bukan ditulis tangan, tapi mengetik. Nah, silakan tulisan yang benar, tepat, dan mengikuti aturan yang berlaku. Maka proposal yang baik itu di kampus manapun itu harus menyesuaikan dengan template atau format yang berlaku di sana. Kalau di IAIN Madura, PPKI mungkin ya, seperti itu. Jadi diikuti. Kalau tidak mengikuti, besar kemungkinan kalian akan ditolak, bahkan banyak dicoret-coret oleh pembimbingnya. Dan itu salah satu derita seorang mahasiswa ketika sedang dicoret-coret. Oke, saudara sekalian. Kemudian keterampilan menulis itu, teknik penulisannya tentu tadi saya sesuai dengan pedoman yang berlaku, harus teliti penulis itu. Peneliti itu harus teliti dalam menulisnya. Huruf,
angka, kata, kemudian kalimat, dan paragraf. Itu teliti betul, tidak boleh ada yang salah-salah. Itu nanti banyak coretan-coretan dari dosen pembimbing kalau banyak salahnya. Maka keterampilan menulis salah satu percepatan untuk bisa menyelesaikan proposal penelitian. Kemudian yang kelima, yang terakhir secara teknis ini ya, adalah keterampilan memastikan literatur kajian teori. Kalian jangan membuat judul yang seolah-olah ya novelty-nya bagus, kemudian unitnya seperti ini, tapi kalian itu sendiri secara pribadi sulit menjangkau. Maka jangan mencari judul yang buku atau teori yang kalian sendiri tidak mampu menjangkaunya. Nanti kesusahan, malah lama kalian. Tetapi kalian harus berusaha semaksimal mungkin manakala memang oleh dospemnya itu sudah disetujui judul itu. Jangan mudah mengeluh, silakan banyak bahan ajar. Di internet ya ada, kemudian di buku, di jurnal, dan sebagainya. Literatur itu termasuk literatur metodologi penelitiannya, tidak hanya di kajian teorinya. Itu harus ada. Literatur itu baik dari buku maupun jurnal, terutama jurnal-jurnal yang berreportasi itu luar biasa. Dan cenderung kalau jurnal itu ya lebih selektif, karena kalau misalnya menerbitkan buku itu cepat, tapi kalau jurnal itu ada yang namanya prosesnya, mulai dari editornya, reviewer, sampai dan lain sebagainya. Nah, termasuk dalam literatur itu pastikan juga kalian cara mengutipnya, ya. Kutipannya harus bagus. Apakah menggunakan Zotero atau Mendeley? Nah, itu juga disampaikan. Banyak mahasiswa tidak paham ini, tapi harusnya mulai sejak usia mahasiswa sudah tahu tentang ilmu. Itu secara teknis, saudara sekalian. Nah, sekarang secara non teknis. Nah, ini banyak dilupakan. Kadang dia itu terlalu menggebu-gebu untuk menulis proposal kontennya, tapi secara non teknis dia melupakan. Jadi strategi non teknis percepatan pembuatan proposal skripsi itu segala usaha yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang tidak berkenaan dengan konten isi proposal, tapi mempengaruhi percepatan penulisan. Nah, strategi ini lebih pada ikhtiar yang sosio-psikologis, itu non teknis. Baik, kita lihat coba. Yang pertama, saudara sekalian, konsultasi dengan dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu hampir mirip dengan orang tuanya proposal skripsi ya. Jadi kalian jangan sampai jauh-jauh dari dosennya. Lakukan kalau misalnya ingin bimbingan waktu yang tepat, jangan molor-molor. Kemudian buat janji. Kemudian jangan terlambat. Kalau dospemmu itu jam 12 harus sudah di kampus, sebelum itu sudah di kampus. Itu percepatan. Nanti ketika terlambat, kalian sendiri akan rugi nanti. Kemudian yang tak kalah pentingnya, saudara sekalian, buat dospemmu itu selalu memberi perhatian pada kalian. Yang menyapa setiap pagi, kemudian menyiapkan materi, pertanyaan ketika bimbingan, itu bagus itu. Apa yang mau ditanyakan? Catat. Nah, ini akhir-akhir ini saya tertarik dengan mahasiswa IAIN, mereka mencatat tetapi juga direkam dengan HP bimbingan. Oh, itu luar biasa, itu bagus itu. Kemudian ajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendetail, jangan sampai keluar dari ruangan dospem sebelum kalian paham betul isi materi pembimbingan. Itu begitu besarnya dospem. Dospem itu adalah yang salah satu yang mempengaruhi ya keberhasilan kepenulisan proposal. Maka baik-baik dan dospem. Kemudian memiliki target. Nah, target saudara sekalian. Kira-kira saya harus menjelaskan latar belakang berapa hari. Kemudian saya harus ikut ujian 1 bulan, setelah itu harus ujian misalnya. Sehingga 1 minggu ini saya harus membahas tentang latar belakang, rumusan atau fokus, dan lain sebagainya. Ini namanya target, goal setting kalau bahasa Inggrisnya itu. Sehingga apa? Step by stepnya jelas penyelesaiannya, kemudian kalian akan bersemangat untuk menyelesaikannya. Sehingga waktu tidak molor nantinya. Nah, salah satu karakternya kalian harus disiplin bahwa saya harus menyelesaikan proposal ini. Kemudian yang selanjutnya, miliki niat dan motivasi. Nah, motivasi itu dorongan untuk segera mempercepat. Kalau tidak punya dorongan tidak bisa.
Oh, saya masih suka di kampus misalnya. Oh, itu berarti tidak ada dorongan untuk cepat menulis proposal. Berarti itu karena diri sendiri. Kemudian, saudara sekalian, yang terakhir, ingat-ingat selalu mewaspadai risiko. Oh iya, kalau saya nanti tidak mempercepat proposal, akhirnya saya menunda kelulusan. Yang pada akhirnya saya rugi uang, ya rugi waktu. Sehingga saya harus mempercepat. Kalau itu diingat-ingat, kita eman dengan dana kita kasihan dengan orang tua, maka itu salah satu cara bagaimana kita bisa mempercepat penulisan proposal skripsi. Oke, saudara sekalian, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Itu sependek pengetahuan saya selama menjadi dosen pembimbing proposal skripsi. Mahasiswaku dan semua mahasiswa, silakan ditonton ini. Selamat mencoba, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.